Garuda Wisnu Kencana, cerita rakyat Bali. Cerita Garuda Wisnu Kencana ini mengajarkan banyak nilai positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kasih sayang dan pengorbanan hingga ketabahan, keberanian, kesetiaan, dan kerja keras. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berintegritas. Jadi mari kita lihat ceritanya. Alkisah zaman dahulu kala, di tanah yang disebut Pulau Dewata, hidup seorang resi sakti bernama Resi Kasyapa. Selain sakti, sang resi juga dikenal adil dan bijaksana. Resi Kasyapa memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Kadru, sedangkan istri kedua bernama Winata. Dari pernikahan dengan Kadru, sang resi memiliki anak naga, sedangkan dari istri Winata, sang resi memiliki putra yakni Garuda. Sang resi selalu berusaha untuk adil kepada kedua istrinya, namun istri pertamanya selalu iri dan dengki akan istri keduanya. Lama-kelamaan dan bibit iri dari Kadru telah menjadi kebencian terhadap Winata, sehingga Kadru mempunyai ide jahat untuk menjerumuskan Winata. Ide jahat itu dimulai ketika mereka mendengar informasi bahwa para dewa akan mencari Tirta Amarta. Tirta Amarta sendiri ialah air suci yang memiliki khasiat, bisa membuat peminumnya menjadi abadi, meski hanya meminum setetes saja. Ketika para dewa mulai mengaduk-aduk Samudira untuk mendapatkan keberadaan dari Tirta Amarta, datanglah seekor kuda terbang yang dijuluki Ucai Suara. Dari kuda Ucai Suara, siasat Kadru dimulai. Sesaat sebelum kuda Ucai Suara melintas di samudra, Kadru menantang Winata untuk menebak warna kuda Ucai Suara. Karena niat Kadru sebenarnya adalah untuk menjerumuskan Winata agar terusir dari keluarga Resi Kasyapa dengan menjadikan budak karena salah dalam menebak. Winata, di samudra dekat tempat para dewa mengaduk, akan ada kuda Ucai Suara yang melintas. Apakah kau tahu bentuk dan warna kuda itu? Tanya Kadru kepada Winata. Maaf wahai kakakku Kadru, aku tak mengetahui warna dari kuda tersebut, jawab Winata. Agar sedikit menarik, bagaimana kalau aku menantangmu untuk menebak warna kuda tersebut? Dan barang siapa yang kalah, dia harus rela menjadi budak dan selalu menaati perintah yang menang, jelas Kadru. Karena Winata tak berani menolak tantangan Kadru, akhirnya dia menerima tantangan tersebut. Karena telah setuju, mereka kemudian memutuskan untuk memilih warna yang akan mereka pilih. Kadru memilih warna hitam, sedangkan Winata memilih warna putih. Sesaat setelah mereka memilih warna, rupanya Kadru mengetahui bahwa tebakannya salah. Karena kuda itu berwarna putih, hal itu dituturkan anaknya yakni Naga. Karena dia tidak ingin siasatnya gagal, dan justru dia yang jadi budak Winata. Karena kuda tersebut belum muncul di hadapan mereka,
Timbullah akal licik Kadru. Sial benar, kalau hal itu dibiarkan rencanaku akan hancur dan aku akan menjadi budak Winata. Naga, aku punya cara agar bisa memenangkan tantangan ini. Anakku, kau harus menyemburkan racun ke tubuh kuda Ucai Suara agar tubuhnya menjadi hitam. Perintah Kadru kepada naga. Naga pun menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ia langsung bergegas menemui kuda itu dan menyemburkan racunnya, dan tubuh sang kuda pun berubah menjadi hitam. Melihat kenyataan tersebut, Winata akhirnya menjadi kalah. Winata terpaksa harus bersedia menjadi budak dari Kadru atas kekalahannya. Kadru pun tertawa dengan sombongnya, karena bukan hanya menang dengan cara liciknya, tapi akhirnya dia berhasil membuat Winata menjadi budaknya. Garuda yang mengetahui berita kekalahannya tentu merasa sedih dan marah karena ibunya akan dijadikan budak oleh Kadru. Namun Garuda merasa ada kejanggalan dari kemenangan itu. Ketidakterimaan Garuda atas kekalahan ibunya akhirnya menimbulkan pertengkaran antara dirinya dengan naga anak Kadru. Garuda selalu melakukan pertarungan dengan para naga, baik siang maupun malam. Pertarungan tersebut selalu imbang. Tiba pada suatu masa, ketika naga ingin hidup abadi, lalu naga memerintahkan Garuda untuk memberikan Tirta Amarta jika ingin membebaskan ibunya. Garuda, kita sudah terlalu lama bertarung. Jika kau ingin membebaskan ibumu, aku akan memberikan persyaratan kepadamu. Jika tirta air Amarta dapat kau bawa kepadaku, maka ibumu Winata akan aku bebaskan. Kata para naga. Baiklah, aku terima syarat darimu naga. Aku akan mengambil tirta Amarta untuk membebaskan ibuku. Jawab Garuda. Meskipun Garuda tidak mengetahui keberadaan Tirta Amarta, dia tetap berusaha mencari air keabadian tersebut. Setelah berkeliling untuk mencari Tirta Amarta yang melegenda, ia bertemu dengan Dewa Wisnu. Dan seperti mendapat restu dari Sang Hyang Dewata, hal yang selama ini Garuda cari ternyata sedang dibawa oleh Dewa Wisnu. Tirta Amarta tersebut ada di dalam wadah Kamandalu yang dililiti lalang yang dibawa dewa. Kemudian Garuda menyampaikan maksud untuk meminta Tirta Amarta tersebut kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memberikan Tirta Amarta tersebut dengan syarat Garuda mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Baik Dewa Wisnu, tentu saya bersedia menjadi tungganganmu karena demi menyelamatkan ibuku dari perbudakan Ibu Kadru. Kata Garuda dengan mantap. Dengan demikian, Garuda tersebut akhirnya dikenal menjadi Garuda Wisnu Kencana. Karena sang Garuda menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Namun dalam perjalanan pulang untuk membebaskan ibunya dari cengkraman Kadru dan naga,
Ternyata Tirta Amarta yang dibawa Garuda tersebut direbut oleh Dewa Indra yang kebetulan sedang melintas. Akhirnya, Garuda hanya membawa tali rumput ilalang yang merupakan wadah dari Tirta Amarta. Maaf naga, aku hanya mampu membawakan tali rumput ilalang ini yang merupakan wadah dari Tirta Amarta. Karena saat aku hendak mengantar Tirta Amarta kepadamu, Tirta itu direbut oleh Dewa Indra, sehingga hanya tersisa tetesan air Tirta Amarta masih tertinggal di tali ilalang ini, kata Garuda panjang lebar. Sudahlah, tidak apa-apa, karena aku masih bisa menjilatinya di atas ilalang tersebut. Karena Tirta Amarta dapat memberikanku keabadian, meskipun hanya setetes, kata para naga. Para naga akhirnya menjilati tetesan Tirta Amarta di rumput ilalang tersebut. Rumput ilalang yang tajam akhirnya melukai lidah para naga. Lidah naga itu akhirnya terbelah menjadi dua, sehingga naga memiliki lidah terbelah dua. Winata akhirnya dibebaskan dari perbudakan. Garuda sangat senang karena dapat membebaskan ibu yang dicintainya. Garuda menunjukkan kasih sayang yang mendalam terhadap ibunya, Winata. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, Garuda rela berjuang demi membebaskan ibunya dari perbudakan. Hal ini mengajarkan pentingnya kasih sayang dan pengorbanan terhadap keluarga. Garuda tidak gentar menghadapi para naga yang kuat dan tangguh. Ketabahannya dalam menghadapi pertempuran dan keberaniannya dalam mencari Tirta Amarta menunjukkan pentingnya memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Meskipun Kadru menggunakan cara licik untuk menjebak Winata, kebenaran akhirnya terungkap melalui tindakan Garuda yang berani dan gigih. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran dan kebenaran pada akhirnya akan menang atas kebohongan dan kecurangan. Garuda menunjukkan kesetiaannya kepada Dewa Wisnu dengan menerima syarat untuk menjadi undangan Dewa Wisnu demi mendapatkan Tirta Amarta. Kesetiaan dan tanggung jawab Garuda menjadi contoh bahwa komitmen dan integritas adalah nilai yang penting dalam mencapai tujuan mulia. Pertemuan dan kesepakatan antara Garuda dan Dewa Wisnu menunjukkan pentingnya kerjasama dan diplomasi. Melalui dialog dan pengertian, tujuan yang lebih besar dapat dicapai. Hal ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dan kerjasama dalam mengatasi masalah. Meskipun Kadru melakukan tindakan curang, pada akhirnya tindakan tersebut berbalik kepada para naga yang harus menjilat rumput ilalang tajam. Ini mengajarkan bahwa tindakan curang dan jahat akan mendatangkan akibat buruk dan pentingnya bertindak dengan jujur dan adil. Garuda yang tidak mengetahui keberadaan Tirta Amarta tetap bertekad mencarinya demi membebaskan ibunya. Tekad yang kuat dan dedikasi Garuda mengajarkan bahwa dengan ketekunan dan kerja keras,
kita dapat mengatasi rintangan yang ada di depan kita. Winata akhirnya dibebaskan dari perbudakan berkat usaha Garuda. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan dan usaha keras untuk kebaikan orang lain akan mendapatkan penghargaan dan hasil yang positif.